Begini, Ya, Pak Agidi itu adalah pasien saya. Seperti Anda juga pasien saya dulu ya. betul. Jadi pasien saya sejak 36 tahun sampai beliau itu meninggal. Ya, kalau dengan anak menantu cucu dan cicit ya berarti sudah 40 tahun lebih sudah. Nah, almarhum itu memang orangnya sesuai dengan namanya itu, saya bilang itu akidi. Akidi itu artinya keyakinan. Dia punya keyakinan bahwa harus membantu orang-orang yang susah, katanya, yang kesulitan. Dan amanah itu selalu dipesankan kepada anak-anaknya, anak menantu, cucu. Kalau Anda mendapat penghasilan lebih, bagikanlah bagi masyarakat yang kurang mampu, katanya. Nah, kebetulan memang istrinya juga itu adalah pasien istri saya. Jadi betul-betul kami itu sudah dokter keluarga. Jadi betul. Saya itu menjadi dokter keluarga bukan khusus Pak Akidi. Dokter keluarga semua. Pejabat, ada pedagang, pengusaha, pegawai negeri, tokoh agama, termasuk rakyat kecil juga. Ada tukang parkir, ada tukang perahu dari daerah pasang surut dan sebagainya. Jadi saya itu dokter keluarga semua. Makanya saya itu banyak keluarga-keluarga, baik dari kayu ya, dari kayu agung, komering dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya itu selalu biasanya ditelepon oleh keluarga itu minta pertolongan sebagai dokter. Nah, pada hari itu saya ditelepon. Kapan itu, Jadi Dok? 2 hari sebelumnya itu, 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelum tanggal 26 itu ditelepon bahwa mereka mau bantu saya. Itu membantu untuk membantu masyarakat dalam keadaan pandemi COVID ini. Kenapa saya bilang? Dia melihat banyak teman-temannya meninggal, susah mencari tempat tidur rumah sakit, kekurangan oksigen, kekurangan obat, nakesnya setengah mati, ya, burnout lah, kelelahan fisik, mental, emosional, spiritual itu. Jadi dia tuh merasa iba, kasihan, jadi ingin memberi bantuan. Saya bilang silakan, bagus sekali. Terus sudah disebutkan angkanya itu 2T. Saya terkejut sekali. Jumlahnya itu belum pernah saya mendengar uang sebanyak itu. Mina. 2000 miliar itu ya, Dok. Ya. Jadi saya bilang ini untuk siapa? Untuk masyarakat Palembang dan Sumsel. Nah, jadi kepada siapa? Nah, jadi pesan beliau itu, kami adalah akrab dengan Irjen Pol Dr. Randes ya. Ya. Itu Eko Indri Hati SEMM ya. Ya. Nah, Profesor dia, Prof juga. Profesor juga. Jadi sama dengan saya, jadi sama-sama profesor. Sama-sama profesor. Nah, kenapa saya bilang? Dia bilang keluarga ini sudah kenal dari Pak Akidi itu, kenal dengan Prof. Dr. Eko itu, baik secara pribadi sampai orang tua juga sama-sama kenal. Nah, kemudian juga anaknya yang paling tua itu di Aceh Timur, di Langsa itu punya pabrik di sana. Juga kenal baik dengan Pak Prof. Eko ini, karena Prof. Eko ini pernah bertugas di sana waktu itu, pada sebagai kepala Bareskrim mungkin saya kira itu. Perwira pertama kalau semalam saya telepon. Oh, perwira pertama ya, mungkin Ya. juga. Saya tidak Ya. jelas itu. Ya. Jadi, oh begitu saya bilang. Ya nanti saya sampaikan itu amanah dengan mereka keluarga itu. Jadi saya sampaikan dengan Prof. Eko, ya terkejut juga dengan jumlah fantastis ini. Dan kita juga merasa bahwa sekarang ini kita butuh bantuan itu kan dalam pandemi COVID. Ya kebetulan memang saya juga di BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit Sumsel, anggotanya, kemudian di Satgas COVID, di tim ahli di provinsi. Jadi cocoklah saya bilang masa ini kalau kamu mau bantu. Itulah kira-kira sebabnya. Jadi keyakinan dari orang tua, pesan kalau kamu berhasil, tolonglah bantu itu. Anaknya 7 itu sebetulnya. Yang menelpon Prof. Hardis ya yang mana? Yang kecil, yang wanita. Oh, yang kecil itu yang tinggal di Palembang ya, Prof? Iya, ya. Yang tinggal di Palembang. Oke. Kemudian Prof, apalagi yang mau Anda ceritakan sebelum saya tanya?
Memang saya lihat keluarga ini sebelum ini mereka sudah mulai bantu. Saya lihat mereka itu memberikan makanan-makanan support kepada isoman mandiri ini kan, baik di rumah-rumah saya lihat tuh. Nah sebelum itu saya tahu juga mereka ini sering membantu di panti jompo, beberapa panti jompo. Kebetulan salah satunya pernah ada saya menjadi ketua di Yayasan Panti Jompo. Jadi memang sudah biasa kerja sosial kalau kelihatannya itu. Gitu. Mereka ini dari keluarga yang low profile. Bapaknya juga dulu low profile, walaupun dia pengusaha, mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, ditabung. Mereka tuh hemat dan low profile, sederhana sekali orangnya. Bisa sebutkan contoh kesederhanaannya. Dia berpakaian tuh selalu pakaian putih, bersih, rapi. Putih-putih itu kalau setahu saya itu dulu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sumbangan penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio yang sempat menjadi sorotan publik kini tinggal isapan jempol. Polda Sumatera Selatan justru menangkap anak Akiditio dengan dugaan pemberian sumbangan bernilai fantastis tersebut palsu. Polda Sumatera Selatan menangkap anak Akiditio, Herianti, atas dugaan pemberian dana hibah penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah yang tidak benar. Rencananya Polda Sumsel akan memberikan pernyataan terkait penangkapan Herianti sore ini. Sebelumnya acara pemberian simbolis dana hibah penanganan COVID-19 senilai 2 triliun rupiah dari keluarga pengusaha asal Aceh, almarhum Akiditio, dilaksanakan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Eko Indraheri. Amanah yang jumlah uangnya cukup besar dan kan harus saya pertanggungjawabkan. Karena itu, tapi saya yakin kalau amanah ini kami nanti komunikasi dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat, seolah kita akan kelola dengan sebaik-baiknya. Pemberian dana hibah juga disaksikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan serta beberapa pejabat tinggi di markas Polda Sumatera Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait sumbangan penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio, bergabung bersama kami ada Muhammad David di Polda Sumatera Selatan. Selamat sore David, apakah ada keterangan dari tersangka kepada polisi saat ini? Oke, untuk saat ini telah diamankan anak dari Bapak Adityo Herianti. Saat ini masih dalam proses penanganan oleh pihak Dikrimum Polda Sumsel. Yang dimana proses penanganan ini masih dalam langkah penyidikan yang digelar oleh Bapak Dirkrimum Polda Sumsel. Fandi. Tangan polisi menetapkan Herianti sebagai tersangka dalam kasus ini. Ya, untuk sejauh ini untuk penetapan sebagai tersangka tadi oleh pihak Dirkrimum Polda Sumsel sudah ditetapkan penetapan tersangka oleh Dirkrimum Polda Sumsel pada sore hari ini. Ya, pertimbangan polisi menetapkan anak Akiditio ini sebagai tersangka apa saja? Ya, terkait penetapan sebagai tersangka masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk mengumpuli bukti-bukti yang ada di lapangan, Fandi. Apa Anda memiliki informasi, David, apa sebenarnya peranan Herianti ini sebagai anak dari almarhum Akiditio dalam proses sumbangan 2 triliun ini? Ya, untuk penanganan sendiri, Herianti ini adalah salah satu anak dari Adityo dan yang secara langsung memberikan simbolis ke Polda Sumsel atas dugaan sumbangan sebesar 2 triliun. Oke. Fandi. Oke, jadi yang memberikan secara simbolis kepada Pemprov Sumatera Selatan. Sebenarnya David, bisa Anda ceritakan lebih lengkap lagi, setelah beberapa waktu lalu secara simbolis diberikan, sebenarnya janji dari pihak keluarga ini kapan akan dicairkan sumbangan tersebut? Setelah dilakukan pemberian simbolis oleh pihak keluarga Adityo, untuk pemberian lebih lanjut pencairan dana sendiri sampai saat ini belum ada pemberitahuan dari pihak keluarga Adityo kepada pihak Polda
Sumsel sehingga pihak Polda Sumsel mempertanyakan pencairan uang itu rencananya akan dicairkan ke rekening Kabid Keuangan dari Polda Sumsel, Fandi. Jadi belum ada untuk penentuan kapan dan cairnya itu. Oke, belum ada penentuan tanggal dari pihak keluarga. David, sepertinya di belakang Anda ada konferensi pers dari pihak kepolisian. Apakah ini terkait dengan kasus ini? Betul. Saat ini kita lagi berada di posisi pas lagi konferensi pers terkait ibu. Oke. Siap. Ya, silakan sambil Anda melaporkan, David. Mungkin Anda bisa menghadiri konferensi pers tersebut. Siap. Ya. Saat ini kita berada di Gedung Widodo Widanto di Krim Polda Sumsel, di mana kita lihat sekarang telah dilaksanakannya konferensi pers terhadap Ibu Herianti yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi, di mana terlihat di belakang saya nampaknya lagi berlangsungnya gelar press release yang dilakukan oleh pihak Polda Sumsel pada sore hari ini. Oke, mungkin bisa Anda lebih mendekat lagi kepada pihak yang memberikan konferensi pers. Silakan, David. Oke, ini sekarang lagi berlangsung diberikan penjelasan oleh masyarakat Sumatera Selatan, bukan untuk kepentingan beliau, ya. Jadi yang bertugas baik Bapak, beliau mengundang gubernur, mengundang Danrem dan beberapa stakeholder supaya terbuka bahwa ini loh ada bantuan dari orang perorangan untuk membantu penanganan COVID di Sumatera Selatan. Ya, nah, berjalan waktunya, ini kan direncanakan akan diserahkan melalui biliet giro, ya. Sehingga pada sampai waktunya biliet giro ini belum bisa dicairkan. Kenapa? Karena ada teknis yang harus diselesaikan. Nah, kemudian pada hari ini, ya, Ibu Herianti kita undang ke Polda, ya, kita undang, ya, bukan kita tangkap, ya rekan-rekan sekalian. Perlu dikasih bawahi, kita tidak menangkap Ibu Herianti, tapi kita mengundang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait dengan rencana penyerahan dana uang 2T melalui biliet giro. Ya, sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Pak Dirkrim ya, terkait dengan rencana penyerahan bantuan sebanyak 2T tersebut, dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat kalau memang tidak ada kendala bisa terselesaikan pemeriksaannya. Ya, saya rasa rekan-rekan sekalian perlu disampaikan pada sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Biliet gironya melalui Bank Mandiri. Bukan. Jadi setelah yang bersangkutan akan ke Bank Mandiri, kita tunggu sampai dengan jam 2 siang. Tadi belum ada informasi. Yang bersangkutan kita undang untuk datang ke Polda Sumatera Selatan. Statusnya sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Pak, tadi kata Pak Dirkrim sudah jadi tersangka. Belum. Yang menurut tersangka adalah Pak Dirkrim. Ya, rekan-rekan tahu semua, dalam proses penyidikan Dirkrim yang punya kewenangan. Dan beliau menyampaikan bahwa ini masih dalam proses pemeriksaan. Nah, ini makanya sudah kita proses, kita panggil yang bersangkutan ke Polda untuk memastikan ada atau tidaknya uang yang 2 triliun yang akan dia serahkan. Masih dalam proses pemeriksaan. Data intelijen analisis ada dari data dari Singapura, Pak, ya? Rekening dari Akiditio. Tidak ada, kita belum menemukan itu. Pak, terkait katanya dia ada pinjam uang 3 miliar ke salah satu perusahaan itu, Pak. Belum ada. Tidak ada informasi seperti itu. Kita tidak dapat gitu. Ini kan sudah 1 jam lebih dari keterangan, mungkin ada bocoran dikit, mungkin sekarang ini mengambil. Sementara masih dalam proses pemeriksaan, rekan-rekan bisa ketahui bersama, secara psikologis, ya, orang yang akan membantu juga memiliki beban dia. Jadi kita tidak bisa juga terlalu memaksakan. Makanya kita melakukan pertanyaannya step by step secara kekeluargaan. Masyarakat sudah nunggu sampai kapan, Pak? Dari pihak
jadi tersangka. Kedua Pak, ini katanya pertama jadi tersangka, kedua dananya memang tidak ada sekarang masih diproses Pak. Yang mengatakan dana tidak ada siapa? Ya, ini yang rilis siapa? Yang rilis? Kenapa bisa ada dua statement Pak? Yang punya kronologisnya cuma dua. Di Polda, satu Pak Kapolda. Yang kedua di Kabid Humas. Ya. Kemudian terkait dengan proses penyidikan ada di Pak Dirkrimum. Jadi yang dipakai adalah statement dari Pak Kabid Humas. Tidak ada statement yang lain. Kenapa? Karena saya rilis atas perintah dan petunjuk dari Bapak Kapolda dan hasil penyidikan. Pak Hardi sebagai apa Pak di sini Pak? Pak Hardi kita undang sebagai apa ini Pak? Pak Hardi seperti saya sampaikan tadi bahwa beliau pada tanggal 23 dia menghubungi Bapak Kapolda. Beliau selaku dokter spesialis atau dokter pribadinya Pak Akiditio. Pak, itu ada di Indonesia atau di Singapura? Di Indonesia, di Pak, ini kan Pak, informasi Pak bahwa adanya prank Akiditio Pak. Tapi ini kalau informasi dari Bapak sebutkan ini belum pasti Pak pranknya atau enggak? Tidak ada prank Akiditio. Berarti Akiditio ini bukan rekayasa ya Pak? Bukan, memang ada orangnya. Memang ada orangnya. Rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Pak Akiditio itu ada orangnya, ya. Jadi bukan prank. Tetapi bantuannya itu yang sedang kita proses di atas. Ya. Ini katanya sudah kasus yang kedua Pak ya? Kenapa? Ini katanya sudah kasus yang kedua Pak. Baru pertama kali. Yang mana yang dikatakan prank yang kasus pertama? Saya minta datanya. Kalau ada. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, yang kita sampaikan ini adalah hasil daripada proses pemeriksaan. Ya. Kenapa kita undang ke sini tadi jam 2? Kenapa tadi? Kita mau memastikan ada atau tidaknya uang yang akan diberikan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini kita sampaikan bahwa hasil pemeriksaan dari Pak Dirkrimum ya masih dalam proses pemeriksaan saat ini. Informasi yang lain saya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena tidak ada saya dapat informasi. Pemeriksaannya sampai kapan Pak? Akan dilakukan? Kalau memang uangnya tidak ada, bisa nggak dipidanakan? Ya rekan-rekan sekalian, saya tidak bisa berandai-andai. Kalau memang kita mendapatkan ada unsur pidana, ya kita akan proses sesuai dengan berlaku. Pak, kedalap bilir giro tidak bisa dicairkan menurut si Herianti ini kenapa ya Pak? Mereka ya, ini masih sedang kita proses, kan kita dalami, kan belum selesai. Ini kan masih belum selesai, masih di atas yang bersangkutan. Alasan pertamanya itu kenapa dia tidak bisa mencairkan? Belum ada dana yang, karena bilir giro itu bukan cek. BG itu adalah jatuh tempo, tetapi tadi dia menunggu uang masuk. Ya. Kalau cek jelas uang tunai, cek tunai. Tapi kalau bilir giro menunggu dana, sampai dengan saat ini dana belum masuk, makanya masih kita dalam proses. Dananya sudah di Singapura ya Pak? Masih dalam kita telusuri dan di mana anggarannya. Kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, motivasinya bagus. Dia membantu masyarakat Sumsel untuk membantu penanganan COVID. Hanya mungkin prosesnya terjadi sedikit miskomunikasi. Makanya rekan-rekan sekalian, kita juga harus berpositif thinking bahwa orang yang mempunyai niat baik, ya kita harus hargai. Kita tidak bisa juga menjudge dia sebagai orang yang tidak baik. Makanya itu kita undang, bukan kita tangkap. Kita undang, kita minta untuk melakukan klarifikasi di kita. Pak, bilang-bilangnya dari perusahaan atau dari perorangan? Dari perorangan. Pak, ini ada dua informasi berarti Pak ya, sebelumnya dan baru sekarang Pak. Nanti masyarakat ragu Pak dengan kinerja kita, karena ada dua statement seperti ini Pak. Yang dipakai yang berliterasi dong. Kan yang resmi adalah dari Kabid Humas. Kan tadi saya sampaikan, yang punya kewenangan memberikan riset adalah dua di Polda ini. Bapak Kapolda, satu Kabid Humas. Kalau terkait dengan penanganan penyidikan, ya Pak Dirkrimum. Jadi gunakan yang sesuai dengan aturan. Waktu penyerahan simbolis itu kan sudah ada janji dari Herianti ini bahwa bilir giro itu akan cair 1 minggu setelahnya. Iya Pak, apa sudah ada bicara? Kan bilir giro kan jatuh tempo pada hari ini. Kan itu kan BG itu kan bisa berlaku panjang ya. BG yang dibuka pada saat penyerahan itu jatuh tempo pada hari ini. Makanya kita hari ini setelah kita lihat belum ada anggaran yang masuk, yang bersangkutan kita undang ke kantor. Oh gitu. Berarti kita membantah Pak ya isi prank seperti yang terjadi. Tidak ada prank.
Tidak ada prank. Ya. Boleh ditegaskan lagi Pak, boleh ditegaskan lagi Pak. Ya, jadi sampai dengan saat ini kita tidak bisa menyampaikan prank tidak. Kenapa? Masih dalam proses pemeriksaan di atas. Kapan selesai, Pak? Ya secepatnya mungkin dapat kita akan. Pak, berarti Kapolda tidak mengecek kalau itu Pak, 4 triliun itu apa sudah ada atau belum? Berarti pas pengumuman kalau ceknya sendiri dari Kapolda tidak ada berarti ya? Ya kan bilik giro. Kalau BG kan jatuh tempo ya. Bukan cek ini, bilik giro. Targetnya Pak, kasus ini selesai tidak rancu Pak, kapan Pak? Ya secepatnya, kan tergantung dari Pak Dir. Krimum. Pak Dir, gimana Pak? Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Kami berusaha cepatnya. Kami mengerti sekali harapan masyarakat untuk menunggu kepastian. Dukung kami selalu untuk supaya kita bisa memberi kejelasan apakah dana yang disampaikan kemarin pada tanggal 26 itu apakah ada atau tidak. Kami mohon kesabaran dari rekan-rekan media, masyarakat semua. Ini baru pendalaman kami, baru berlangsung 1 jam. Tentunya akan kami lakukan terus sampai kami mendapat gambaran jelas tentang motif maupun dananya atau sebagainya. Mungkin itu, ya itu sama. Makanya masih jauh dari itu, ya kita masih menggali keterangan. Kami mengundang tadi seperti Pak. Jam berapa Ya. Pak? Kronologinya Pak? Ya, saat ini telah diberikan keterangan oleh Kabid Humas Polda Sumsel terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polda Sumsel yang saat ini di mana Ibu Herianti, anak dari Adityo ini masih dalam pemeriksaan penyidikan oleh pihak Dirkrim Polda Sumsel. Baik, Ya, baik, kembali ke studio. baik. Pandi. David, kita akan tunggu bagaimana hasil pemeriksaan. Apakah sumbangan 2 triliun ini benar-benar akan dicairkan atau tidak, akan kita tunggu hasil pemeriksaan nantinya. Terima kasih Muhammad David melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera. Breaking news, ternyata ini kejahatan kedua yang dilakukan Herianti, janji palsu 2 triliun. Dir Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro SIK MSI angkat bicara soal sumbangan 2 triliun yang akan diberikan keluarga Akiditio yang ternyata fiktif. Untuk itu anak bungsu dari Akiditio yaitu Herianti sudah diamankan Polda Sumatera Selatan. Menurut Dir Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro, ini kejahatan kedua yang dilakukan tersangka Herianti. Ketika ditanya yang pertama, Dir Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro mengatakan nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Lebih lanjut ia mengatakan, Dr. Hardi Darmawan juga sudah diperiksa. Penyidik sedang menguji motif termasuk akan dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1966, Pasal 15 dan 16 dan akan dikenakan sanksi cukup berat di atas 10 tahun. Ratno menjelaskan sejak awal mendapat bantuan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri sudah membentuk 2 tim khusus. Tim pertama yakni untuk menyelidiki kebenaran akan asal-usul komitmen yang diberikan, sementara tim kedua yakni tim yang dibuat agar jangan sampai terjadi polemik atau pro kontra karena jumlahnya sangat fantastis, 2 triliun. Menurutnya, masyarakat harus bersabar mengenai kelanjutan hasil penyelidikan ini. Dalam tahapan pemeriksaan dan penyelidikan selama ini menggunakan data IT, outsource intelligence, dan sebagainya. Ratno pun meminta dukungan dari Gubernur Sumsel serta Forkopimda, juga masyarakat dan media atas upaya Polri untuk mengusut tuntas hal ini. Skeptisme tentang sumbangan 2 triliun rupiah yang dijanjikan oleh keluarga almarhum Akiditio ini sebenarnya sudah muncul sejak perkara ini menyeruak. Selain karena nilainya fantastis, keluarga Akiditio juga tak banyak dikenal oleh orang di Palembang, Sumatera Selatan. Hanya saja, janji sumbangan ini tampak resmi karena orang yang berjanji menyumbang melibatkan nama-nama orang terkenal di Sumsel. Mulai dari Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko sampai Profesor Dr. Hardi. Skeptisme itu pun disimpan rapat-rapat karena yang skeptis juga tak mau dicap macam-macam. Namun belakangan muncul info yang beredar bahwa Herianti si anak bungsu almarhum Akiditio yang juga perwakilan dalam menyumbang uang itu, kabarnya punya utang sebesar 3 miliar. Kabarnya bahwa uang dari keluarga Akidi sebesar belasan triliun berada di bank yang ada di Singapura. Untuk mengeluarkan uang itu memerlukan uang pula,
Beberapa kalangan menilai ini mirip penipuan undian berhadiah. Seperti yang diungkapkan oleh mantan Menkumham Hamid Awaludin menyoroti keluarga Akiditio yang akan sumbang 2 triliun rupiah yang dipublis Kompas.com menjadi trending. BG yang dibuka pada saat penyerahan itu jatuh tempo pada hari ini. Makanya kita hari ini setelah kita lihat belum ada anggaran yang masuk. Yang jadi supaya event seperti yang sudah tersebar. Tidak ada prank. Tidak ada prank. Tidak ada prank, berarti tidak ada hoax juga. Boleh tegaskan lagi, Pak. Ya, jadi sampai dengan saat ini kita tidak bisa menyampaikan prank tidak. Kenapa? Masih dalam proses pemeriksaan di atas. Pak, berarti Kapolda kemarin Ya secepatnya begitu dapat kita akan rilis. Pak, berarti Kapolda tidak mengecek Pak uang itu Pak, 2 triliun itu apakah sudah ada atau belum? Berarti pas menerima bantuan itu. Cross checknya sendiri dari Kapolda tidak ada berarti ya? Ya kan bilet giro. Kalau BG kan jatuh tempo dia. Bukan cek ini, bilet giro. Targetnya Pak, kasus ini selesai dan tidak rancu Pak, kapan Pak? Ya secepatnya, kan tergantung dari Pak Dir Krimum. Pak Dir, gimana Terima kasih rekan-rekan atas waktunya. Kami berusaha secepatnya. Kami mengerti sekali harapan masyarakat untuk menunggu kepastian. Dukung kami selalu untuk supaya kita bisa memberi kejelasan apakah dana yang disampaikan kemarin pada tanggal 26 itu apakah ada atau tidak. Kami mohon kesabaran dari rekan-rekan media, masyarakat semua. Ini baru pendalaman kami, baru berlangsung 1 jam. Tentunya akan kami lakukan terus sampai kami mendapat gambaran jelas tentang motif maupun dananya atau sebagainya. Mungkin itu. Pak, boleh tegaskan Pak? Ya itu sama. Pak, boleh tegaskan Makanya Pak, masih jauh dari itu. Ya kita masih menggali keterangan. Ini diamankan, ditangkap atau apa? Boleh dijelaskan Kami mengundang tadi seperti Pak